Puji Tuhan, haleluya. Perkenalkan, nama saya Samuel Giovanni Lintong. Dan di video kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah prolegomena dengan dosen pengampu Pendeta Dr. David Livingstone Araro, MTH, dengan judul tugas sikap berteologi. Ada beberapa sikap yang harus kita miliki dalam kita berteologi. Di sini sikap yang benar dan tepat ada 8 jenis sikap yang benar dan tepat terhadap Alkitab. Yang pertama, narasi. Kita harus memandang Alkitab sebagai kitab suci yang tidak dapat salah. Dan sikap yang kedua, authenticity. Kita harus memandang Alkitab sebagai sumber yang asli. Dan sikap yang ketiga, yaitu clarity, yang berarti Alkitab itu jelas. Dan keempat, sikap yang keempat adalah unity. Itu Alkitab itu saling melengkapi. Sikap yang kelima adalah authority, yang berarti Alkitab itu berwenang atau berkuasa. Dengan kata lain, Alkitab itu berotoritas. Dan yang keenam, sufficient. Sikap yang keenam, sufficient, yang berarti Alkitab sudah cukup. Jadi Alkitab jangan ditambah-tambah dengan kitab yang lain. Dan yang ketujuh, necessity, yang berarti Alkitab itu adalah satu kebenaran yang mutlak yang diperlukan dalam kehidupan dan pelayanan kita sebagai orang Kristen. Yang ke-8, efisiensi, yang berarti adalah yang disampaikan Alkitab itu pasti digenapi. Jadi efisiensi adalah sikap yang kita pandang dalam Alkitab bahwa apa yang ditulis oleh Alkitab pasti akan digenapi. Jadi 8 sikap itu benar dan tepat yang harus kita miliki dalam Alkitab. Dan itu menjadi dasar pertama kita atau sikap pertama kita dalam berteologi. Yang kedua, memiliki sikap yang ingin diajar. Substansi teologi adalah belajar dari Allah. Orang yang tidak merendahkan diri akan mengalami penyesatan dan kesulitan lainnya. Dan yang ketiga, memiliki sikap bergantung pada Roh Kudus. Karena kita manusia adalah makhluk yang sangat terbatas dan banyak kekurangannya. Jadi kita sebagai manusia, kita perlu hikmat dari Roh Kudus. Banyak keterbatasan manusia yang harus kita ketahui. Yang pertama, keterbatasan pemikiran manusia untuk memikirkan pikiran Allah yang tidak terbatas. Yang kedua, kekurangan ilmu pengetahuan sebagai pembantu. Dan yang ketiga, keterbatasan bahasa manusia. Dan yang keempat, kekurangan keterampilan untuk menguasai dan mengartikan secara gelar Alkitab secara tepat dan menyeluruh. Dan yang keenam, bungkamnya pernyataan lanjutan. Dan yang ketujuh, pengaruh dosa dan kehendak daging. Jadi itulah kekurangan dan keterbatasan manusia. Dan bagian keempat, memiliki sikap komitmen ketaatan, bukan hanya untuk mengetahui tetapi juga untuk melakukan. Jadi ketika kita memiliki sikap-sikap ini,
terlebih khusus ke-8 sikap tersebut, kita akan berteologi dengan benar dan kita menjadi teolog-teolog yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya sekian materi singkat saya tentang sikap dalam berteologi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.